Desa Sabasi Kahul, Kecamatan Padangbola, Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada video kali ini, saya akan mempersembahkan video sebagai guru dedikatif. Sebagai berumah tangga sekaligus tenaga pendidik, saya setiap hari harus bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan kebutuhan anak saya yang masih SD, kebutuhan suami untuk berangkat kerja. Nah, setelah itu sebelum berangkat ke sekolah, saya menitipkan anak saya ke tempat saudara. Seperti biasanya setiap hari saya ke sekolah itu berjalan kaki. Kebetulan rumah saudara ini dekat dengan sekolah, makanya saya pilih untuk menitipkan anak saya ke tempat saudara ini. Nah, ini perjalanan saya menuju ke tempat kakak itu. Pertama kita tadi lewati sungai, ada ini sawah. Setiap hari di sawah ini karena kita melewatinya pagi-pagi sekali, banyak di sini yang namanya pacat ataupun limatok itu sering kita jumpai di sawah ini ya. Nah, ini menuju ke rumah kakak, banyak sekali jalan-jalan yang terjal ataupun licin. Kalau musim hujan biasanya ini sangat licin sekali. Karena anak saya ini masih kecil, ya masih berumur 3 bulan, jadi saya harus titipkan ke tempat kakak ini, rumah kakak saya itu. Nah, ini adalah tempat di mana saya menitipkan anak saya. Setelah ini saya bisa lanjut untuk pergi ke sekolah. Dari tempat kakak ini ke sekolah itu tidak terlalu jauh dan jalannya juga sudah bagus, tidak seperti tadi banyak sawah, ada kebun, ada sungai. Kalau dari rumah kakak ke tempat saya bekerja itu jalannya sudah rabat beton namanya ini ya. Nah, sampai ke sekolah memang jalannya sudah bagus seperti ini. Setelah sampai di sekolah, kami para guru akan pergi menjemput anak murid kami ke rumah masing-masing. Di sini kepala sekolah kami menyediakan mobil jemputan, jadi kami sebagai guru harus pergi menjemput anak didik kami ke rumahnya masing-masing dengan menggunakan mobil jemputan. Biasanya peserta didik kami akan menunggu kami itu di depan rumah masing-masing. Sebagai guru PAUD, kita harus senyum ramah setiap hari kepada anak-anak supaya nanti anak-anak senang belajar dengan kita. Kita melakukan pendekatan kepada anak kita semua. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Dengan adanya pembelajaran mendalam ini, kita sebagai guru harus merancang pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran mendalam ini dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik mudah memahami pembelajaran yang akan kita berikan. Seperti kita mengajak anak memasak. Nah, anak-anak biasa melihat mamanya memasak di rumah. Setelah itu, kita juga bisa mengajak anak seperti berdagang. Sebagian orang tua anak murid itu ada yang berdagang. Jadi, anak-anak merasa pembelajaran itu secara nyata dilaksanakan di sekolah. Kita juga merancang pembelajaran kita kokurikuler, yaitu dengan mengunjungi Candi Bahal Portibi yang ada di Padang Lawas Utara. Ini adalah peninggalan bersejarah. Kita juga mengikuti acara Karnaval 17 Agustus tahun 1945 yang diadakan di kantor Bupati. Setiap tahun TK Alidayah Sabanauli mengikuti acara Karnaval ini. Di sini kita menggunakan beberapa baju adat seperti adat Batak, adat Minang, adat Melayu. Nah, jadi anak-anak bisa mengetahui kalau di Indonesia ada beberapa suku dengan adat yang berbeda-beda. Selain itu, kita juga mengajak anak-anak setiap hari Senin melakukan upacara bendera supaya anak-anak lebih mencintai negara Indonesia. Di sini anak-anak ada yang penaikan bendera, ada yang menjadi komandan upacara. Sebagai guru PAUD, kita harus menyediakan media pembelajaran yang menyenangkan, seperti membuat APE untuk meningkatkan kemampuan anak dalam belajar. Setiap hari Sabtu, kami para tenaga pendidik di TK Alidayah Sabanauli biasanya merancang pembelajaran membuat media untuk 1 minggu sebagai alat bahan kami yang akan kami gunakan di dalam kelas masing-masing.
Setelah itu, kami juga membuat RPP ataupun modul ajar karena kita sebagai guru harus selalu menyiapkan RPP sebelum melakukan pembelajaran. Kita juga bisa menambah pengetahuan kita tentang PAUD dengan kita mengikuti BIMTEK seperti penguatan pengetahuan pembelajaran mendalam. Kita akan mendapatkan banyak pengetahuan tentang pendidikan PAUD yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dalam kerangka pembelajaran ada namanya pemanfaatan teknologi. Di sini kita belajar melalui Infokus supaya anak-anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dalam dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam ada itu keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami membiasakan anak belajar sholat subuh di masjid setiap harinya supaya nanti anak-anak terbiasa sholat di rumah. Setiap harinya kita juga membuat lingkungan pembelajaran ataupun lingkungan sekolah yang menyenangkan. Seperti jam istirahat, kita mengajak anak-anak bermain kereta api, bermain ayun-ayunan, bermain jungkat-jungkit, supaya anak-anak merasa nyaman. Kita juga mengajak anak-anak bermain petak umpet, supaya nanti anak-anak merasa bahagia. Saya juga membuat kartu huruf, supaya nanti anak-anak bisa mengenal abjad sambil bermain dengan kartu huruf ini. Sehingga anak-anak bisa belajar sambil bermain. Dalam mengenal angka juga saya merancang pembelajarannya. Saya membuat angka di kertas HPS dan anak memasukkan batu sesuai angka yang ada di kertas HPS. Apalagi kalau kita ajak anak bermain puzzle, ini anak-anak sangat antusias. Di sini anak bisa mengenal warna, bisa berhitung, bisa mengembangkan kreativitasnya, seperti ada anak membuat rumah, ada membuat mobil-mobilan. Nah, ini sangat bagus untuk perkembangan motorik halus dan kreativitas anak. Dan untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi anak, saya membuat permainan yaitu membagi bola kepada teman-temannya. Di sini anak-anak saling bekerja sama satu tim. Kita juga setiap hari Rabu di sini melaksanakan senam pagi untuk melatih motorik kasar pada anak didik kami semua yang ada di TK Al-Hidayah Sabanauli. Saya juga merancang pembelajaran seperti mengajak anak bermain lompat tali. Di sini anak-anak sangat senang dan gembira ketika diajak bermain lompat tali di halaman kelas kami. Cukup sekian video praktik baik dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.